Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliati Jahro dengan NIM 2514-120034, kelas 1 saya Ekonomi Syariah. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Akbar, SE, SY, ME. Memasuki materi pertama di mana judulnya Paradigma Ekonomi Islam. Nah, di sini kita ada 3 pembahasan. Yang pertama kita membahas cara pandang hidup Islam. Nah, pandangan dunia atau pandangan hidup biasa disebut worldview berperan sangat penting dengan segala dampaknya dalam sistem masyarakat tertentu. Worldview berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan pengetahuan. Nah, masuk ke pembahasan kedua yaitu paradigma ekonomi Islam. Ekonomi Islam lahir dan dibentuk menjadi sebuah paradigma yang berasal dari 2 sumber utama, yaitu nakli atau wahyu dan akli atau ijtihad. Memasuki ke pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan Islam terhadap masalah ekonomi. Pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam adalah pendekatan induktif yang diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya. Baik, memasuki materi yang kedua di mana judulnya definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Di sini kita ada 2 pembahasan. Yang pertama kita membahas membangun kriteria optik ilmu ekonomi Islam. Di dalam membangun sebuah disiplin ilmu diperlukan pembentukan kriteria optiknya sebagai dasar acuan dalam membangun konsep yang mencakup definisi, latar belakang, pembahasan, prinsip dasar, serta perbandingan dengan optik lain yang identik. Terus ke pembahasan kedua yaitu arti penting ilmu ekonomi Islam. Nah, ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu tentang perilaku manusia. Karena aktivitas ekonomi adalah aktivitas manusia, maka analisis dalam ilmu ekonomi harus mendasarkan diri pada perilaku manusia. Masuk ke bab 3 yang berjudul metodologi ekonomi Islam. Nah, di sini kita membahas metodologi ekonomi Islam. Nah, metodologi ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan makna terhadap bangunan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Memasuki materi yang keempat di mana judulnya ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Nah, pemikiran ekonomi Islam bukanlah gagasan ataupun pemikiran baru, melainkan sudah ada sejak Rasulullah SAW dan terus berkembang hingga saat ini. Memasuki ke pembahasan kedua, perkembangan ekonomi Islam terbagi dalam 4 fase. Fase pertama, masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Fase kedua, fase perkembangan dari tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual di bidang ekonomi. Nah, fase ketiga, fase stagnasi pada tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi sampai 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Terus fase keempat, fase kebangkitan dari tahun 1932 sampai sekarang. Kebangkitan ini diawali dengan berkemunculannya tulisan yang menggali pemikiran ekonomi dari tokoh muslim klasik dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi. Memasuki materi yang kelima yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan kapitalis. Masuki pembahasannya karakteristik dasar sistem kapitalis. Yang pertama, kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga surat utang. Terus yang kedua ada self interest, yaitu kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengajar kepentingan individu
kepentingan pribadinya. Terus yang ketiga ada persaingan bebas, produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. Terus yang keempat ada mekanisme pasar, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, interaksi antara pembeli dan penjual. Terus ada bebas dalam menentukan pilihan untuk ke konsumsi ataupun produksi ataupun investasi. Terus yang terakhir ada peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Nah, dapat dilihat perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Kalau worldview ekonomi Islam sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya akhirat atau hal pembalasan. Kalau ekonomi kapitalis, sekularisme atau materialisme. Terus pertimbangan nilai dan moral. Kalau ekonomi Islam, nilai Islam atau halal haram, etika dan moral atau akhlak. Sedangkan ekonomi kapitalis bebas nilai. Terus harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Kalau ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sedangkan ekonomi kapitalis, kepentingan individu dengan sendirinya menghasilkan kepentingan kolektif. Terus ada permasalahan ekonomi, pemenuhan kalau ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan, sedangkan ekonomi kapitalis itu pemenuhan keinginan yang tidak terbatas. Memasuki materi ke-6 yaitu perbedaan ekonomi Islam dan sosialis. Secara filosofis, ekonomi Islam memiliki worldview yang mempercayai bahwa dunia ini hanya sementara, bahwa dunia ini ada Tuhan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dunia bukan tujuan akhir melainkan akhirat. Agar menjadi sumber pijakan dalam berekonomi, ekonomi Islam memiliki pertimbangan nilai dan moral yang dilandaskan pada ajaran agama. Dapat dilihat pada tabel perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi sosialis. Ada worldview. Kalau ekonomi Islam sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya akhirat. Sedangkan ekonomi sosialis itu sekularisme atau materialisme. Terus ada pertimbangan nilai dan moral. Kalau ekonomi Islam, nilai Islam itu yaitu halal haram, etika dan moral atau akhlak. Sedangkan ekonomi sosialis itu bebas nilai. Ada harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Kalau ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu, sedangkan ekonomi sosialis tidak ada kepentingan individu, yang ada adalah kepentingan kolektif. Memasuki materi yang ketujuh yaitu sistem ekonomi Islam. Pembahasannya masalah pokok ekonomi. Islam tidak terbatas pada persoalan scarcity atau kelangkaan sumber-sumber daya alam dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi lebih kepada kurang meratanya distribusi sumber daya alam di antara manusia. Memasuki materi yang ke-8 yaitu maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Dapat kita lihat ringkasan pengertian maqasid syariah. Menurut ulama Al-Ghazali, maqasid syariah adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah, adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Terus yang kedua ada Al-Syatibi, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah dan berkaitan dengan maksud mukallaf untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Memasuki materi yang ke-9 yaitu perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Masuk ke pembahasannya itu pertama kita membahas hubungan manusia dengan ekonomi. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh karena manusia adalah aktor utama pergerak kegiatan ekonomi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya manusia pun akan mendapatkan imbas dari kegiatan ekonominya. Memasuki ke materi yang 10 yaitu konsep harta dalam Islam. Perhatian Al-Quran yang begitu besar terhadap harta membuktikan bahwa sesungguhnya harta merupakan satu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi manusia, sehingga Al-Quran memandang perlu untuk memberikan
menjelaskan garisan-garisan yang rinci dan luas tentang harta. Memasuki materi yang ke-11 yaitu larangan utama dalam ekonomi Islam. Larangan utama dalam ekonomi Islam itu pertama maisir. Secara bahasa kata maisir adalah ismakan, yaitu mudah, antonim dari makna sulit. Terus ada gharar. Secara etimologis kata gharar berarti yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya, spekulasi. Riba. Secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Terus yang terakhir transaksi yang dilarang dalam Islam. Barang yang dikemukakan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, jual beli seperti mani hewan. Masuk ke materi yang ke-12 yaitu peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Adapun peran dan fungsi pemerintah, pertama sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemanjuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Terus yang kedua, ranah dan ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan menyejahterakan masyarakat. Masuk ke materi yang ke-13 yaitu instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, itu kebijakan fiskal dan moneter syariah. Masuk ke pembahasan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Masuk ke materi yang ke-14 yaitu materi terakhir yaitu peran masyarakat dalam ekonomi. Peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah terbukti nyata sejak awal mula berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah, yaitu bahwa pendirian Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia merupakan gagasan Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha Muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia.